kurang menguasai lagu-lagu rohani ya. Saya banyak bermain lagu-lagu sekuler. Nah di situ saya coba memperdalam. Sudah saya mendapatkan materi belajar lagu-lagu rohani, bermain organ. Perkenalkan, nama saya Max Pandelaki. Profesi saya seorang musisi yang sudah saya geluti sejak tahun 70-an. Kesibukan saya sementara ini sehari-hari bekerja di rumah, membuat komposisi musik atau musik pengiring untuk lagu-lagu pop, lagu daerah maupun lagu rohani. Kesibukan lainnya juga membuat musik untuk pelayanan kebaktian di gereja yang dilakukan secara virtual. Sampai saat ini juga saya masih bergabung bersama sebuah band ibu kota, Panbers atau Panjaitan Bersaudara, di mana saya sudah bergabung bersama grup Panbers sejak tahun 79. Semenjak kecil memang saya sudah tertarik dengan musik. Saya sering mendengarkan kakak-kakak saya memutar piringan hitam, mendengarkan lagu-lagu, dan saya sudah tertarik. Keinginan saya untuk menjadi seorang musisi sangat besar sekali. Jadi saya mulai dengan raket. Raket itu mempunyai bentuk seperti gitar. Ada bunderan, ada batang dan pegangannya. Saya jadikan seolah-olah raket itu adalah sebuah gitar. Dan situ saya sudah main, seolah-olah saya main gitar. Dorongan musik yang sedemikian kuatnya, rupanya dilihat juga oleh orang tua yang memperhatikan saya. Di samping itu, di rumah saya juga ada piano. Yang sering main piano adalah almarhumah Mami. Mami saya suka mainkan piano. Saya suka melihat. Pikir kok bagus sekali ya kalau kita bisa main piano gitu. Jadi betul-betul dorongan untuk main musik itu sangat kuat sekali. Dan akhirnya pada satu saat saya diberikan gitar oleh orang tua saya sebagai hadiah ulang tahun, karena dia kasihan mungkin melihat saya harus minjem gitar ke teman-teman hanya untuk belajar memainkan gitar, dan saya boleh minjam gitar itu dari teman itu hanya malam. Jadi kalau teman saya sudah mau tidur, nah gitar dia boleh saya bawa ke rumah dan saya pelajari tengah malam itu. Besok pagi saya kembalikan lagi. Seiring berjalan waktu itu berapa lama, mulailah kelihatan saya bisa. Ternyata saya bisa mainkan gitar, mainkan lagu-lagu. Ya. Setelah keinginan untuk gitar itu sudah tercapai, karena saya mulai beralih berpikir mau gimana caranya main band. Ya, di televisi kita lihat sudah banyak band, dulu ada band bocah, band anak-anak. Wah, saya pengen sekali bagaimana, kapan saya bisa tampil seperti mereka itu di TV. Saya berusaha untuk mencari teman-teman yang memang punya bakat atau keinginan untuk bermusik, baik di sekolah maupun tetangga. Tapi saya belum ketemu. Sementara saya terus belajar, saya harus bisa main musik. Mulai mendengarkan piringan hitam maupun kaset. Belajar, terus bertanya sama teman-teman juga yang bisa main gitar. Belajar sebenarnya bagaimana sih bisa bermain gitar yang baik dan benar seperti apa atau orang. Saya tidak pernah malu untuk bertanya.
karena bagi saya malu bertanya sesat di jalan, ya. Jadi saya harus bisa, dan saya nggak apa-apa, saya harus berani bertanya. Sampai pada akhirnya saya mempunyai sebuah grup band bersama teman-teman tetangga dekat rumah. Dari situlah saya belajar bagaimana bermain musik yang baik dan benar. Saya mencoba untuk terus mempelajari kekurangan-kekurangan saya. Dan pada saat itu instrumen yang saya kuasai adalah baru gitar dan bass. Itu pun juga belum saya kuasai penuh. Saya masih akan terus belajar, karena bermain musik akustik maupun elektrik kan beda, ada perbedaan diri. Nah, di situ saya coba belajar dan belajar membentuk sebuah vokal group bersama teman-teman. Dari situ di vokal group itu saya belajar untuk komposisi. Di situ komposisi sebuah vokal group itu bagaimana menjadikan sebuah vokal group itu yang baik, musiknya baik maupun vokalnya baik. Nah, itu komposisi musik maupun komposisi vokal itu sangat menentukan sekali. Nah, di situ saya juga banyak belajar bagaimana membentuk sebuah komposisi, sebuah lagu menjadi bagus dengan baik musiknya maupun vokalnya. Sebelumnya saya beribadah di Blok M, GPIB Efata. Nah, di sini saya cari gereja GPIB di sini di mana. Nah, kebetulan ada tetangga yang mengajak saya, Pak Donald namanya. Beliau sudah almarhum, dan dia bilang, "Bung, kalau mau ibadah di GPIB, masuk di gereja saya aja." "Oh ya, di mana?" "Dekat sini," katanya. Gereja GPIB. Nah, tapi memang waktu itu gerejanya itu kita bergereja di gedung sekolah Oraet Labora. Jadi belum punya gedung gereja sendiri. Oke, untuk saya tidak masalah. Saya bilang saya mau ikut, saya masuk di situ deh. Mulailah di situ. Coba setiap hari Minggu saya ikut beribadah di gereja. Saya lihat memang ada pemain organ yang untuk mengiringi kebaktian, mengiringi jemaat. Nah, tapi pemain organnya pun belum banyak. Kalau nggak salah cuma ada 2 orang. Nah, saya coba bicara sama majelis gereja. Saya menawarkan diri untuk bisa bermain organ, mengiringi jemaat, mengiringi kebaktian di jemaat ini. Wah, ternyata permohonan saya diterima dengan senang hati. Saya sangat amat bersukacita kalau saya mendapat kesempatan untuk mulai rutin melayani beribadah di gereja. Nah, dari situ saya mulai banyak mempelajari lagu-lagu rohani yang sebelumnya saya kurang menguasai lagu-lagu rohani, ya. Saya banyak bermain lagu-lagu sekuler. Nah, di situ saya coba memperdalam. Sudah saya mendapatkan materi belajar lagu-lagu rohani, bermain organ. Dimana juga akhirnya berkembang di gereja di mana saya bermain, melayani itu dilembagakan menjadi GPIB Oraet Labora. Jemaatnya pun bertambah banyak, dan otomatis musisinya pun, pemain musiknya, penyanyinya juga makin banyak. Dimana akhirnya terbentuk grup musik Oraet Labora dengan berbagai macam instrumen, satu grup band, dan pemainnya pun banyak, baik dari yang sudah agak berumur maupun yang dari generasi mudanya. Mereka bermain bagus sekali cara bermain musik mereka, melayani. Itu saya bersyukur pada Tuhan, ternyata saya diberi kesempatan juga untuk bisa melayani
jemaat, melayani kebaktian, melayani mengiringi paduan suara untuk gereja. Di samping itu juga pernah juga membuat album untuk dijual, untuk sumbangan pembangunan gereja juga. Seiring berjalan waktu saya terus belajar dan belajar. Akhirnya saya tahu bahwa dekat rumah saya di Kebayoran Baru, daerah Mulkir itu ada sebuah grup band Panjaitan Bersaudara atau Panbers. Itu rumahnya tidak terlampau jauh dari rumah saya. Saya pengen sekali untuk bisa kenal sama mereka, karena saya tahu mungkin ini jalannya untuk saya bisa belajar musik, memperdalam musik, bisa menguasai musik. Akhirnya tercapai. Saya bisa berkenalan dengan mereka, dan hampir setiap hari saya main ke rumah mereka. Di samping saya ikut mereka rekaman di studio maupun mereka show, tapi saya belum bergabung. Saya baru ikut, hanya lihat. Kalau di rumah santai-santai, mungkin pasang alat musik, kita bermain. Nah, di situ saya belajar. Sambil terus saya bisa belajar bagaimana caranya bermain musik yang baik. Setelah mulai bisa berjalan terus, di samping itu juga saya membentuk grup band untuk bermain di restoran, kafe. Dulu ada yang namanya coffee shop gitu, atau main di bar. Nah, dengan begitu saya banyak tahu jenis-jenis musik, jenis-jenis lagu. Karena setiap tempat itu punya karakter. Kalau di restoran mungkin kita harus banyak memainkan lagu-lagu pop yang soft, karena kita mengiringi orang makan. Kalau di coffee shop mungkin ada sedikit mulai musik lagu-lagu yang berirama agak cepat ya, karena di situ pengunjung di samping makan juga mereka ada yang minum, mereka ada yang mau nyanyi. Jadi itu akhirnya memperluas pengetahuan musik saya, bahwa lagu-lagu itu bukan hanya dari satu aliran atau jenis musik, tapi banyak ternyata jenis-jenis musik yang harus kita kuasai. Dan saya juga merasa perlu waktu untuk bisa menguasai itu semua. Ya, saya manfaatkan pekerjaan saya, main malam, main di klub, restoran, bar, atau di coffee shop itu untuk belajar memperdalam pengetahuan saya di musik. Sambil berkenalan dengan para teman-teman musisi yang lain yang seprofesi, yang sama-sama menjadi entertainer di sebuah tempat hiburan. Itu saya belajar dan belajar terus. Hingga pada satu saat, itu di tahun 79, almarhum Bang Benny Panjaitan mengajak saya untuk bergabung. Dia ajak saya gabung, jadi Panbers menjadi 5, dari yang tadinya 4 menjadi 5 dengan saya. Karena Bang Benny juga merasa makin di era mulai masuk di era tahun 80-an, persaingan musik sangat ketat. Di samping grup band, era musik grup band di tahun 70-an, sekarang mulai muncul era penyanyi solo di tahun 80-an, seperti Dian Piscesa, Iis Sugianto, dan lain-lain. Nah, di situ supaya grup bisa eksis, tentunya juga kita harus lebih memperbaiki penampilan maupun penyajian dari grup. Nah, itu yang dilakukan oleh Panbers dengan menambah personil. Di samping saya, kami juga memakai pemain perkusi. Bahkan untuk beberapa acara tertentu kita pakai brass band.
pakai brass section, pakai pemain tiup 3 gitu ya. Itu untuk guna melengkapi komposisi musik dari Panbers sejak tahun 79. Di Panbers itu juga saya bisa banyak belajar bagaimana memanage sebuah grup band yang profesional, menghadapi kontrak show, kontrak rekaman. Saya pelajari bagaimana baiknya kita tampil memang betul-betul sebagai profesional bermain musiknya, profesional sebagai pemainnya. Ya, profesional itu kan banyak tuntutannya, ada disiplin kita melatih kita secara individu untuk bisa menguasai musik lebih baik, profesional secara grup, dimana kita tampil harus prima, kita harus siapkan peralatan yang baik, penampilan yang baik, cara bermain musik yang baik, bertutur kata yang baik. Itu tuntutan profesional itu sangat amat tinggi, sangat amat banyak. Bukan hanya profesional bahwa kita harus menerima uang honor sebagai seorang pemusik, enggak. Kita juga harus tampil sebagai seorang profesional, latihannya juga harus on time. Begitu juga penampilan, kalau show juga kita harus on time. Itu menunjukkan bahwa kita betul-betul profesional. Itu saya banyak belajar bagaimana caranya menjadi profesional baik. Ya tentunya masih banyak kekurangan kiri kanan, masih ada saja kekurangan. Tapi tidak ada salahnya kalau saya belajar dan belajar lagi. Nah, di tengah kesibukan bermain musik bersama band, baik Panbers maupun di klub-klub malam seperti itu, saya punya kerinduan untuk bisa melayani dengan talenta yang saya miliki bermusik di gereja, melayani kebaktian, mengiringi jemaat di gereja. Jadi setiap saya ke gereja, saya lihat pemain organnya, ada keinginan saya timbul. Kapan saya bisa seperti itu ya? Saya mau sekali untuk memainkan lagu-lagu rohani, nyanyi bersama jemaat. Terasa sekali ada sebuah panggilan, sebuah kerinduan untuk melakukan itu. Tapi kesempatan itu rupanya juga tidak gampang saya dapatkan. Karena di era tahun 80-an, gereja hanya melayani jemaat nyanyi dengan organ, sekali-sekali dengan gitar akustik. Tapi saya tidak menemukan sebuah gereja di mana pemain musiknya dalam bentuk sebuah grup band. Selalu hanya organ aja atau gitar. Nah, sementara di tahun 80-an itu saya baru menguasai instrumen gitar akustik maupun gitar bass elektrik. Saya belum terlampau menguasai keyboard atau piano. Nah, seiring berjalan waktu, saya mempelajari gimana caranya supaya bisa terjun langsung melayani di gereja. Indah sinar mentari pagi, indah bulan dan bintang di malam hari. Bunga-bunga bersemi menghiasi bumi ini, kicau burung bernyanyi menambah semarak hari ke hari. Kami beri puji, hormat dan syukur kami kepada Tuhan buat karya-Mu yang ajaib dan telah kami nikmati.
nikmati. Semua karena kasih-Mu, hanya Tuhanlah yang pantas dipuji. Indah sinar mentari pagi, indah bulan dan bintang di malam hari. Bunga-bunga bersemi menghiasi bumi ini, kicau burung bernyanyi menambah semarak hari ke hari. Kami beri puji, hormat dan syukur kami kepada Tuhan, buat karya-Mu yang ajaib yang telah kami nikmati. Semua karena kasih-Mu, hanya Tuhanlah yang pantas dipuji. Kami beri puji, hormat dan syukur kami kepada Tuhan, buat karya-Mu yang ajaib yang telah kami nikmati. Semua karena kasih-Mu, hanya Tuhanlah yang pantas dipuji. Buat karya-Mu Tuhan, buat karya-Mu Tuhan, buat karya-Mu Tuhan, buat karya-Mu Tuhan. Baik, saat ini pada kesempatan ini saya akan mainkan organ sebuah lagu yang berjudul Grace Alone.